adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya? Kakak percaya pasti semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Oh ya kakak Ani, sekarang kita lagi di tahun berapa ya kak Ani? Hah? Kakak lupa, sekarang kita udah di tahun 2021 loh. Wah adik-adik, kita baru selesai tahun 2020 dan sekarang kita memasuki tahun 2021. Kita harus tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun ya adik-adik. Oh ya adik-adik, sebelum kita mau memulai memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik harus persiapkan diri kalian. Jangan lagi main-main, jangan lagi makan, jangan lagi main games, jangan lagi ganggu adik kakaknya. Harus sungguh-sungguh ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita mau membaca dulu Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang lebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk adik-adik, kita sudah mau siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang udah siap kakak undang semua bangkit berdiri, karena kita mau mengucap syukur untuk Tuhan Yesus. Musik kakak, yuk semua tepuk tangan di atas kepala. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi dari awal yuk adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sambil lompat, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya sambil kita lompat 3 kali ya, sambil ngomong haleluya. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Kosta ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2, penuaian terbesar dan terakhir. 3, bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Angkat kedua tangan kita, tutup mata, kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembah
semuanya. Selamat memasuki tahun 2021. Wah, tahun 2021 sesuai dengan tema kita hari ini. Tahun 2021, semangat yang baru, new spirit. Ayo kita sama-sama bilang ya. Tahun 2021, semangat yang baru. Sekali lagi, tahun 2021, semangat yang baru. Wah, sudah semangat semuanya ya. Luar biasa. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kami, di mana kami hari ini sudah menginjak tahun 2021 di minggu pertama Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami luar biasa memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah masuk tahun 2021. Walaupun tahun 2021 ini kita masih mengalami yang namanya pandemi virus corona. Tapi kita percaya tahun 2021 ini Tuhan akan menghadir yang namanya virus corona. Dan kita akan dibebaskan. Yes, amin, luar biasa. Nah, sesuai dengan tema hari ini, semangat yang baru, new spirit. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang bisa memotivasi kita untuk memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru. Siapakah dia? Oke, sebelumnya kita buka kitab kita dulu. Kita baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca judulnya ya, perikopnya saja. Nanti adik-adik setelah firman Tuhan, kalian bisa membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Saulus bertobat. Apa judulnya? Saulus bertobat. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu tentang Saulus bertobat. Seperti apa sih ceritanya? Nah, coba lihat dulu. Duduk manis, tidak boleh dimakan, tidak boleh ngobrol, apalagi main-main gadget, main HP. Tidak boleh ya. Kita dengarkan firman Tuhan melalui tayangan video berikut. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa.
Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Gimana adik-adik? Sudah nonton ceritanya tentang Saulus bertobat? Yes. Kalau tadi kita sudah menonton cerita tentang Saulus bertobat, kita bisa belajar untuk memasuki tahun 2021 ini dari seorang Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Kalau Saulus saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau Saulus bisa dipakai Tuhan dan dia bertobat menjadi Paulus dan dia menjadi penginjil, dipakai Tuhan yang luar biasa, kenapa kita tidak? Kita pasti bisa. Nah, untuk menyemangati memasuki tahun 2021 ini, kita belajar dari seorang Paulus. Dengan semangat Paulus bertobat, dengan semangat Paulus mengikut Tuhan, kita harus juga punya semangat yang luar biasa. Karena kita yakin kalau Paulus bisa, kenapa kita tidak bisa? Mungkin saat lalu adik-adik suka berantem sama adiknya, atau aku egois kak orangnya kak, aku mau menang sendiri kak, atau suka melawan mama dan papa. Wah, itu perbuatan tidak baik, itu perbuatan yang jahat. Nah, hanya dengan semangat baru di 2021 ini, kita belajar meninggalkan dosa yang lama kita bertobat, kita hidup lahir baru, dan kita menjalani tahun 2021 itu dengan penuh sukacita. Tidak ada lagi dosa-dosa yang lama, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang lama yang kita perbuat di 2021. Makanya dengan semangat yang baru, memasuki tahun 2021, kita sama-sama tinggalkan dosa-dosa lama kita hidup baru dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Kalian yang tadinya orang jahat sekalipun, jangan takut. Tuhan bisa pakai semua orang menjadi murid Tuhan yang luar biasa, sehingga tahun 2021 tahun yang lebih baik, tahun yang penuh sukacita, tahun yang dahsyat dan luar biasa. Yes, kita semua harus menjalani hidup di tahun 2021 dengan penuh kasih Tuhan. Gimana caranya? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, minimal 2 pasal di belo ya, dan menuruti segala perintah Tuhan, jadi anak yang takut akan Kau, supaya tahun 2021 ini tahun yang luar biasa untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Kalau Paulus saja bisa, kenapa kita tidak bisa dipakai Tuhan yang luar biasa? Oke. Nah, adik-adik, coba adik-adik ambil kertas atau buku kalian tulis, apa sih harapan kalian di tahun 2021 ini? Apa doa-doa kalian? Coba kalian tulis, dan selain harapan dan doa kalian juga, kalian tulis juga perbuatan apa yang kemarin kalian berbuat dosa, kalian mau bertobat, dan kalian memperbarui di tahun 2021 ini tidak akan mengulangi lagi. Coba kalian tulis, jadi ada 2 ya. Ada harapan kalian, doa kalian, dan ada juga permohonan pengampunan kepada Tuhan. Kalau kalian dulu, Kak, aku suka mencontek, ya ditulis gitu. Aku suka melawan orang tua, ditulis, supaya tahun 2021 ini kita tidak mengulangi kesalahan kita yang sama lagi. Supaya kita memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, kita meninggalkan dosa lama kita. Nah, coba kalian tulis, kalau bisa di buku, kalau di kertas, kalian bisa tempel di dinding atau simpan di tempat yang baik, dan kalian bisa doakan terus harapan dan doa kalian sepanjang 2021 ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu dan kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan kami dalam hari ini. Kami mau belajar dari seorang Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Kami percaya Tuhan yang pakai kami juga luar biasa seperti
Paulus untuk menjadi murid-mu setia, memberitakan Injil dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu di tahun 2021 ini menjadi dahsyat dan luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, arahkan hati dan pikiran kalian dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Sebelumnya kita siapkan dahulu yuk alat dan bahan kita. Pertama kita siapkan gunting kita. Lalu kita juga membutuhkan sebuah cutter. Pemakaiannya harus dalam pengawasan orang tua ya. Selanjutnya kita akan membutuhkan penggaris, kita juga akan butuh lem kertas. Kalian bisa menggunakan lem stick atau lem cair. Selanjutnya kita membutuhkan double tip. Terakhir kita membutuhkan kertas atau karton putih. Nah, aktivitas kali ini bisa kalian download dan print di link ini ya. Nanti kalian bisa print di kertas putih lalu dialasi dengan karton atau bisa langsung di print di atas karton. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu kita akan mulai menggunting setiap pola di pola kertas ini. Kita akan menggunting sisi luar dari tiap pola, yaitu ini pola A. Lalu kita gunting juga sisi luar dari pola B. Terakhir kalau sudah, kita akan dapat 3 pola. Ini pola A, lalu pola selanjutnya adalah pola B yang seperti ini. Yang terakhir kita akan mendapatkan pola C yang bentuknya seperti ini. Kalau ketiganya sudah siap, kita siapkan yuk penggaris kita dan juga cutter kita. Kita akan melubangi bagian pola A ini di bagian mata ini. Nah, kita akan menggunakan cutter memotong bagian ini. Minta bantuan orang tua ya kalau kalian tidak bisa untuk memotongnya. Kalau sudah, kita akan menekuk melipat bagian pola-pola ini sesuai dengan garisnya. Supaya lebih rapih, kita bisa menggunakan penggaris kita untuk melipat bagian-bagian ini. Nah, kalau sudah, kita siapkan pola C kita, lalu kita lakukan hal yang sama seperti pola A dan pola B tadi. Kita akan menekuk bagian-bagian di pola C ini sesuai dengan garisnya. Kalau sudah, kita akan melipat pola C ini mulai dari sisi yang sebelah sini. Nah, sebelah kanan ini kita lipat seperti ini. Nanti bentuk akhirnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang tengah, yang pola ini. Nah, kita akan menekuknya ke arah dalam seperti ini ya. Bila bagian tengah ini sudah dilipat, kita akan melipat sisi yang satu lagi yang sebelah kiri seperti yang kita lakukan pada sisi kanan. Maka hasil akhirnya akan bentuknya seperti kaki, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan pola B. Nah, di bagian yang bentuknya trapesium ini atau
Atau yang di sebelah kanan ini kita akan beri bahan perekat, yaitu dengan menggunakan lem, bisa lem stick atau lem cair. Atau kalau tidak punya lem, kita bisa menggunakan double tip. Kalau sudah diberi bahan perekat di bagian yang ini, kita siap untuk membuat pola B menjadi bentuk kotak. Nah, ikuti saja lekuk-lekuk yang tadi, lalu di bagian akhir ini kita akan rekatkan secara perlahan dan sesuai. Maka hasil akhirnya kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, pola C yang telah kita buat tadi seperti bentuk kaki ini, kita akan beri bahan perekat di bagian atasnya. Kita bisa beri lem atau double tip. Kalau memberi lem tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya saja. Lalu kita ambil pola A yang tadi yang sudah kita siapkan. Nah, kita balik. Lalu di bagian yang atas ini kita akan rekatkan dengan pola yang. Nah, di bagian yang pola C ini, di bagian yang sudah kita berikan bahan perekat, kita akan tempelkan di pola yang A dengan posisi seperti ini. Usahakan posisinya tepat di tengah ya. Kalau sudah, setelah tertempel, kita akan mempersiapkan di bagian yang trapesium ini, kita akan beri dengan bahan perekat, yaitu dengan lem atau dengan double tape. Setelah bagian ini kita beri lem atau double tape, kita akan siap membuat pola A ini. Nah, perhatikan baik-baik ya membuat pola A ini, karena akan sedikit sulit. Maka kalian bila sudah, maka bentuk akhirnya akan seperti ini, seperti pola A yang mempunyai sebuah kaki di bawahnya. Nah, sekarang kita siapkan pola B yang tadi, kita akan memasukkan pola B ke dalam pola A. Nah, perhatikan ya caranya. Caranya, kita akan memasukkan pola B ini, tapi bukan seperti ini. Nah, kita rekatkan dulu yang bagian kaki-kakinya dan kita masukkan ke pola B. Kalau sudah seperti ini, maka di bagian sudut-sudut ini bisa kita masukkan secara perlahan ke dalam pola yang A. Secara perlahan ya, supaya tidak rusak. Lalu bila sudah yakin masuk semua, kita akan bisa mendorong pelan-pelan bagian pola yang B masuk ke dalam pola A sampai bagian kaki-kaki pola C tadi muncul keluar seperti ini. Setelahnya, kalian perhatikan baik-baik di bagian yang mata sini. Yang bagian lubang ini sudah tertutupi dengan gambar mata yang tertutup. Lalu di sisi yang kaki-kaki ini kita bisa atur kembali. Lalu jangan lupa di sisi yang ini kita berikan bahan perekat yaitu lem atau bisa dengan double tape. Lalu di sisi yang sini kita bisa lipat seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk sisi yang satunya lagi. Kalau sudah, kita bisa tunggu. Nah, prakarya kita sudah selesai. Cara memainkannya tinggal menekan dari atas ke bawah, lalu dia akan kembali lagi. Kalau agak sulit kembali lagi, bisa kamu tarik sedikit bagian yang atas ini ke atas. Nah, inilah prakarya kita pada hari ini tentang Paulus yang buta telah disembuhkan, jadi matanya melihat kembali. Nah, adik-adik semua bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba.